Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisanu Saputra, NIM 114230113 dari TL Angkatan 23, Pluk 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video acara 8, yaitu mengenai pemodelan 3D. Oke, di sini pertama-tama yaitu kita bisa klik Open Data Files, kemudian masukkan data DEM di yang ini, yang medium data DEM tebing bersihnya, kemudian open. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita bisa klik create contour, lalu untuk contour intervalnya diganti 1, kemudian masuk ke contour bounds, gunakan yang current projection UTM meters ya, yang ini langsung aja oke. Kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik kanan pada contour yang sudah di generate, kemudian masuk ke layer, lalu export, kemudian checklist yang generate contour, lalu oke. Untuk tipe format ekspornya ini adalah shape file, lalu oke. Oke, kemudian kita cari export lines-nya ke tempat kita menyimpan, ke folder ke tempat kita menyimpan data, lalu beri nama kontur breksi IK1, kemudian save. Selanjutnya kita oke aja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke ArcScene, kemudian kita klik yang new scenes, kemudian blank scenes. Selanjutnya atur koordinat sistem yang digunakan, yaitu WGS 1984 zone 49S. Kita oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan data yang dibutuhkan, yaitu data yang medium depth-nya sama ortonya, kemudian add, dan juga kontur yang sudah di generate. Oke, kalau sudah seperti ini, kita pindah urutan layernya. Untuk yang pertama ini kontur, yang kedua orto, dan yang ketiga depth-nya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita bisa atur base height-nya pada masing-masing layer. Kita klik kanan properties, lalu masuk ke base height. Untuk elevation from surface-nya ini kita klik yang floating, kemudian pilih yang depth, kemudian add, lalu untuk layer offset-nya kita ganti 1, kemudian apply. Lakukan hal yang sama di layer medium ortho tebing dan juga konturnya. Floating, lalu ke medium depth. Oke, offsetnya 1, apply, kemudian oke. Nah, kalau hilang seperti ini, kita bisa klik kanan lalu zoom to layer aja, soalnya ini posisi layernya dia ada di atas. Sama yang breksi, yang kontur, kemudian base, elevationnya kita floating, masukkan yang depth, kemudian untuk layer offsetnya diganti 1 juga sama, lalu apply. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ganti warna kontur. Di sini kan masih hijau, kita ganti ke electron gold. Untuk ketebalannya 1 aja, kemudian oke. Oke, langkah selanjutnya kita bisa klik navigate ini untuk memutar layer yang sudah dibuat, gunanya untuk kita bisa lihat dari berbagai sisi. Selanjutnya kalau sudah, kita masuk ke katalog, lalu pada cari tempat menyimpan filenya, folder kita. Oke, di sini. Selanjutnya bisa klik kanan, kemudian new, lalu save file, dan beri nama batas administrasi. Untuk feature type-nya adalah polygon, kemudian diatur koordinat sistemnya juga, samakan, oke, lalu oke.
Nah, kalau semisal di table of content ini belum ada batas administrasinya, kita bisa drag aja, masukkan ke sini. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik kanan, lalu open attribute table, klik kanan pada layer batas administrasi, lalu start editing. Memang nggak nge-lag. Nah, continue. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke create feature yang ini, lalu klik batas administrasi, kemudian rectangle, polygon. Nah, biar biar tidak terlalu nge-lag ya, mungkin bisa di checklist unchecklist dulu untuk kontur dan juga medium depth-nya. Ya, seperti ini. Lalu tinggal diplot aja eh, area yang mau diberi batas administrasi. Oke, kalau sudah bisa diklik klik dua kali, kemudian masuk ke stop editing, lalu yes. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik kanan batas administrasinya, properties, kemudian ke basic-nya kita ganti seperti tadi, samakan ke depth-nya juga, add, kemudian offset-nya 1. Kemudian apply, oke. Nah, maka akan muncul batas administrasi yang digunakan seperti ini. Kemudian bisa mengganti simbologi yang digunakan, yaitu untuk fill color-nya no color, kemudian outline color-nya warna merah. Di sini bisa digunakan Mars Red, ketebalannya pakai aja 1, kemudian oke. Kalau masih belum terlihat, bisa lebih ditebalkan lagi, mungkin 2 atau 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada di tahap seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menyimpan, masuk ke file, lalu save as, kemudian masukkan ke tempat folder penyimpanan kalian. Seperti ini. Oke, save. Sekian, langsung aja kita lanjut ke bagian kedua. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Pada bagian kedua ini, langkah pertama yang dilakukan adalah open data files, kemudian masukkan data Demnas yang digunakan. Seperti ini, open, yes to all. Seperti ini aja, samakan, kemudian oke. Seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita bisa masuk ke tools, lalu configure, masuk ke projection, opsi projection di sini. Kemudian untuk projectionnya menggunakan yang UTM. Ini UTM. Pastikan zone yang digunakan ini sudah 49 Southern atau 49 Edge seperti ini. Southern Hemisphere. Lalu apply. Kemudian oke. Oke, kemudian langkah selanjutnya bisa masuk ke file, lalu ke export, kemudian pilih yang export elevation grid format. Untuk formatnya adalah XYZ grid, kemudian oke. Lalu oke. Di sini kita bisa masuk ke export bound aja. Klik yang current projectionnya UTM meters, kemudian draw a box. Di sini pilih daerah yang memiliki elevasi yang berbeda. Contohnya aku ambil di sini karena ini udah digambarkan dengan warna ya, warna yang berbeda. Kemudian oke. Lalu oke. Kemudian beri nama saja. Contohnya adalah file XYZ Mojo Gedang. Seperti ini. Lalu save. Oke, langkah selanjutnya kita bisa pindah ke server. Kemudian masuk ke new plot. Seperti ini. Kita klik file, lalu open. Lalu pilih
file XYZ yang sudah dibuat tadi. Kalau belum muncul seperti ini, kita bisa masukkan, pilih tipenya adalah yang all files seperti ini, lalu masukkan yang file XYZ, lalu open. Nah, pastikan di sini sudah keluar angkanya atau koordinatnya. Kalau belum, berarti ada kesalahan pada saat konfigur. Dipastikan dulu bahwasannya yang digunakan itu adalah UTF. Kalau sudah seperti ini, lalu kita bisa oke aja. Oke. Oke, langkah selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita bisa masuk ke file, lalu save as. Untuk tipenya kita ganti ke BLN, namanya diganti aja BLN Mojo Gedang, lalu klik save. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kalau sudah tersave seperti ini, kita masuk ke data, ke grid, sorry, lalu ke data. Selanjutnya klik yang BLN yang sudah di save. Oke, pastikan yang X ini adalah kolom A, yang Y adalah kolom B, dan Z ini adalah kolom C. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita OK aja. Ini bisa disilang, lalu yes. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke plot 1, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik kanan, kemudian masuk ke page setup. Untuk paper size-nya adalah 3, dengan orientation-nya landscape. Kemudian kita OK. Kita akan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa masuk map, kemudian add, kita new, lalu masuk ke contour map, kemudian klik yang BLN-nya. Nah, nanti akan muncul petanya seperti ini, peta konturnya. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik yang right axis, kemudian untuk labelsnya kita klik show, angle decrease-nya kita ganti menjadi 360 derajat. Kemudian masuk ke font properties, fontnya adalah Times New Roman, size-nya 10 seperti ini. Lalu masuk yang ke left axis, labelsnya pastikan sudah di show, kemudian angle decrease-nya kita ganti ke 360, kemudian fontnya ganti ke Times New Roman seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada top dan bottom. Yang top kita show dulu, kemudian untuk fontnya Times New Roman juga. Yang bottom tinggal kita ganti fontnya aja. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke contours, peta yang kontur, kemudian masuk ke level. Nah, di sini kita bisa ganti interval konturnya. Di sini aku pakai 10. Contohnya kita ganti jadi 50, maka akan jadi seperti ini. Tapi di sini aku ganti aja ke 15 mungkin. Oke, 15. Seperti ini. Kemudian masuk ke major contour. Untuk line propertiesnya kita ganti warnanya menjadi orange color. Kemudian untuk ketebalannya 0,4 mungkin. Oke. Untuk minor sama, warnanya kita ganti orange, kemudian ketebalannya 0,01 aja. Oke, seperti ini. Kemudian di label kita ganti font propertiesnya, untuk fontnya diganti Times New Roman seperti ini. Size-nya biarin aja 10. Oke, selanjutnya pada kontur ini kita bisa klik kanan, kemudian add, lalu profile. Kita bisa bikin sayatan di sini, tarik aja garis.
S. Nah, maka akan muncul sayatannya seperti ini. Lalu untuk titelnya kita ganti aja menjadi sayatan. Font propertiesnya kita ganti Times New Roman. Oke, namanya sayatan A, B. Untuk size-nya 12 seperti ini. Lalu selanjutnya menambahkan teks pada masing-masing sayatan. Untuk fontnya Times New Roman A, lalu oke. Selanjutnya bisa kita copy aja. Nanti menjadi B. Lakukan hal yang sama juga untuk pada peta. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik yang ini, New 3D Surface, kemudian masukkan file BLN-nya. Nah, maka akan muncul bentuk proyeksi 3 dimensinya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa menyesuaikan sesuai format antara Z, left, dan juga bottomnya. Kita bisa masuk ke labels, kemudian fontnya Times New Roman, untuk size-nya 10 aja. Di sini angle-nya bisa disesuaikan apabila kurang masuk. Kemudian di scaling ini bisa diganti intervalnya. Lakukan hal yang sama ke left dan juga bottom. Masuk ke general, kemudian ganti fontnya menjadi Times New Roman. Begitu juga di bottom axis-nya. Oke, seperti ini. Selanjutnya masuk ke 3D Surface BLN ini, ke general, kemudian checklist yang show color scale. Bisa kita pindah di sini. Selanjutnya kita bisa masuk ke 3D surface-nya lagi. Kemudian untuk material color-nya yang upper kita ganti ke rainbow. Lalu kita klik custom color map, kemudian sesuaikan yang ada di sini. Yaitu kalau yang pertama ini adalah chartreuse, kemudian grass green, yang ini pertama yang chartreuse, yang kedua adalah grass green, kemudian yang ketiga adalah yellow, yang keempat orange, yang kelima pink. Nah, yang keenam merah seperti ini. Lalu oke, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu di scroll ke bawah di bagian base, klik yang show base. Untuk fill colornya diganti menjadi dark brown. Oke, seperti ini. Selanjutnya pada map kita klik kanan, kemudian contour layer, add, kemudian contour layer, masuk ke BLN. Nah, jadi konturnya akan masuk ke proyeksi 3D-nya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke yang kontur ini, kemudian
pada kontur intervalnya disamakan pada peta. Di sini kontur intervalnya menggunakan 10. Di sini juga udah 10 seperti ini. Kemudian diganti warnanya menjadi warna orange. Oke, seperti ini. Selanjutnya pada label diganti Times New Roman seperti ini udah. Oke. Lalu pada map kita klik kanan, lalu add, masukkan yang one grid vector layer. Oke, seperti ini. Kemudian klik yang vektor, lalu bisa masuk ke simbol. Di sini kita sesuaikan untuk frekuensinya bisa diperbanyak ataupun diperkecil. Seperti ini. Oke. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bisa klik rectangle, kemudian buat kotakan pada map kontur. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan saja besarnya akan seberapa. Kalau sudah, kita group. Oke, seperti ini. Lalu sesuaikan posisinya. Oke, apabila sudah seperti ini, kita tinggal memberi nama, name, dan juga plug. Fontnya kita ganti Times New Roman terlebih dahulu. Size-nya 12. Dan beri nama. Kita posisikan di pojok kanan. Lalu kita beri kotakan. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah menyimpan, yaitu kita bisa file, kemudian save as, beri nama aja, kita cara depan. Nah, kalau misal mau menyimpan dengan format yang berbeda, kita bisa masuk ke file, kemudian export, lalu ganti aja menjadi PDF contohnya, lalu ganti namanya seperti ini, kemudian save, kemudian oke. Oke, baik, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.